Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Dahniar, perwakilan dari kelompok 5 reguler 1 yang akan mempresentasikan sanitasi kolam renang yang beranggotakan Dwi Prasetyo, Elza Mulyawijah, Hartasya Rahmadani, Ican Rafiq Akmal, Imron Cahyado, Ines Miranda, Herni Dahniar, Adlia Salsabila Balkis, dan Apriliana Nurul Pratiwi. Pengertian kolam renang. Kolam renang menurut Permenkes RI nomor 32 tahun 2017 adalah tempat dan fasilitas umum berupa konstruksi kolam berisi air yang telah diolah yang dilengkapi dengan fasilitas kenyamanan dan pengamanan baik yang terletak di dalam maupun di luar bangunan yang digunakan untuk berenang, rekreasi, atau olahraga air lainnya. Kolam dapat dibangun ke dalam tanah atau dibangun di atas tanah sebagai konstruksi berdiri sendiri atau sebagai bagian dari bangunan atau jasa pelayanan lainnya yang menggunakan air bersih yang telah diolah. Tempat-tempat umum adalah suatu bentuk usaha pencegahan penyakit kesehatan di tempat-tempat umum dikarenakan tempat umum adalah tempat bertemunya segala macam masyarakat dengan berbagai segala macam penyakit yang dimilikinya dan penyebaran penyakitnya, terutama yang bersumber pada makanan, minuman, air, dan udara. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 288 Menkes SK 3/2003, sarana dan bangunan umum dinyatakan memenuhi syarat kesehatan lingkungan apabila memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikologis dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni dan masyarakat sekitarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanitasi tempat-tempat umum merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan untuk menjaga kebersihan tempat-tempat yang sering digunakan untuk menjalankan aktivitas hidup sehari-hari agar terhindar dari ancaman penyakit yang merugikan kesehatan. Sanitasi kolam renang. Menurut WHO, pengertian sanitasi adalah pengendalian faktor lingkungan fisik manusia yang dapat menimbulkan akibat buruk terhadap kehidupan manusia, baik fisik maupun mental. Sanitasi kolam renang dapat diartikan sebagai suatu upaya pencegahan penyakit melalui pengendalian atau pengawasan terhadap faktor lingkungan yang berada di kolam renang yang berpengaruh pada manusia guna memutuskan mata rantai penularan penyakit. Sanitasi kolam renang bertujuan untuk memutuskan rantai penularan penyakit kepada pengunjung atau masyarakat yang disebabkan oleh lingkungan kolam renang maupun akibat kualitas air kolam renang yang kurang memenuhi syarat kesehatan. Dengan demikian, kualitas air kolam renang maupun faktor yang penting yang perlu diawasi baik secara fisik, kimia, maupun mikrobiologi. Selain itu, aspek kebersihan juga merupakan hal penting untuk diperhatikan karena berkaitan erat dengan aspek kesehatan, khususnya faktor penularan penyakit. Klasifikasi kolam renang. Kolam renang menurut letaknya dibagi menjadi dua, yaitu A. Kolam renang indoor, yaitu kolam renang yang terletak di tempat tertutup atau yang berada di dalam ruangan. Kolam renang outdoor, yaitu kolam renang yang terletak di tempat terbuka. Kolam renang berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, yaitu kolam renang umumnya adalah kolam renang pemandian yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan bukan milik perorangan. Kolam renang pribadi adalah kolam renang yang dibangun di rumah secara perseorangan baik dengan atap atau tanpa atap serta diawasi dan digunakan oleh pemilik, kerabat, dan atau keluarga sendiri. Kolam renang berdasarkan tipe atau macamnya. Kolam renang pemandian alam seperti pemandian pantai, telaga, sungai, dan lain-lain. Kolam renang buatan menurut cara pengisian airnya dibagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama fill grow tipe, yaitu air yang sudah kotor diganti seluruhnya dengan air yang baru dan bersih. Penentuan kotor tidaknya ditetapkan dari keadaan fisiknya, kelihatan keruh atau kotor,
atau dari jumlah orang yang mandi di dalamnya. Yang kedua, flow through. Kolam tersebut mengalir terus-menerus setiap waktu sehingga senantiasa airnya tidak akan keruh karena selalu diganti dengan yang baru. Sumber-sumber air kolam renang menurut Chandra 2012. Air yang digunakan kolam renang berasal dari beberapa sumber air, yaitu yang pertama, air permukaan. Air permukaan meliputi badan-badan air seperti sungai, danau, telaga, waduk, rawa, air terjun, dan sumur permukaan yang sebagian besar berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Yang kedua, air tanah. Air tanah berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi yang kemudian mengalami perkolasi atau penyerapan ke dalam tanah dan mengalami proses filtrasi secara alamiah. Yang ketiga, air angkasa atau air hujan. Air angkasa atau air hujan merupakan sumber utama air di bumi. Pada saat presipitasi, air tersebut merupakan air yang paling bersih, namun cenderung akan mengalami pencemaran ketika berada di atmosfer. Standar baku mutu kolam renang. Standar baku mutu air kolam renang menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017, standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air kolam meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia. Parameter fisik dalam standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air kolam meliputi bau, kekeruhan, suhu, penjernihan, dan kepadatan. Untuk kepadatan, semakin dalam kolam renang, maka semakin luas ruang yang diperlukan untuk setiap renang. Yang kedua, parameter biologi. Dalam standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air kolam renang terdiri dari 5 parameter, diantaranya E. coli, heterotropik, plate count atau HPC, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella spp. Yang ketiga, parameter kimia. Dalam standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air kolam renang meliputi 6 parameter, yaitu pH, alkalinitas, sisa klor bebas, sisa klor terikat, total bromin atau sisa bromin, dan potensial reduksi oksidasi, oxidation reduction potential. Menurut Permenkes nomor 061-Menkes-I-1991 tentang persyaratan kesehatan kolam renang dan pemandian umum 1991. Persyaratan sanitasi kolam renang yaitu: yang pertama, persyaratan kesehatan lingkungan. A. Lingkungan kolam renang harus selalu dalam keadaan bersih dan dapat mencegah kemungkinan terjadi penularan penyakit, serta tidak terjadi sarang dan perkembangbiakan vektor penular penyakit. B. Bangunan kolam renang dan semua peralatan yang digunakan harus memenuhi persyaratan kesehatan, serta dapat mencegah terjadinya kecelakaan. C. Setiap bangunan di kolam renang harus tertata dan dipergunakan sesuai dengan fungsinya, serta harus memenuhi persyaratan kesehatan sehingga tidak menyebabkan pencemaran terhadap air kolam renang. 2. Persyaratan konstruksi bangunan. A. Lantai. 1. Lantai kolam renang harus kuat, kedap air, memiliki permukaan yang rata, tidak licin, warna terang, dan mudah dibersihkan. 2. Lantai kolam renang yang selalu kontak dengan air harus memiliki kemiringan yang cukup 2-3% ke arah saluran pembangunan air limbah. B. Dinding. 1. Permukaan dinding harus mudah dibersihkan dan mewakili warna yang terang. 2. Permukaan dinding yang selalu kontak dengan air harus terbuat dari bahan kuat dan kedap air. C. Pencahayaan. 1. Tersedia sarana pencahayaan dengan intensitas sesuai. 2. Kolam renang yang digunakan saat malam hari harus dilengkapi dengan lampu berkapasitas
2. Volt atau tidak menyilaukan mata. D. Atap. Atap tidak boleh bocor agar tidak memungkinkan terjadinya genangan air. E. Langit-langit. Langit-langit harus memiliki ketinggian minimal 2,5 meter dari lantai dan mudah dibersihkan. F. Pintu. Pintu harus dapat mencegah masuknya vektor penyakit seperti serangga, tikus, dan binatang pengganggu lainnya. 3. Persyaratan kamar atau ruang. 1. Kondisi ruang, kondisi kamar atau ruang tidak mengap dan tidak berbau atau H2S dan amoniak. 2. Gudang bersih, gudang bahan makanan, bahan berbahaya, alat kantor, alat rumah tangga dan lain sebagainya terpisah satu sama lain. Barang yang disimpan tertera dengan rapi, dilengkapi rak dengan tinggi rak terbawah dari lantai minimal 20 cm. 4. Persyaratan fasilitas sanitasi. A. Penyediaan air bersih. Penyediaan air bersih harus memenuhi syarat kualitas air bersih, tersedia dengan jumlah yang cukup dan pada setiap tempat kegiatan secara keseimbangan dan distribusi air menggunakan sistem perpipaan serta terhindar dari pencemaran. B. Area kolam renang. 1. Harus ada pemisah yang jelas antara area kolam renang dengan area lainnya. 2. Kolam harus selalu terisi air dengan penuh. 3. Jumlah maksimum perenang adalah sebanding dengan luas permukaan kolam dibagi 3 meter persegi. 4. Lantai dan dinding kolam harus kuat, kedap air, permukaan rata, berwarna terang, dan mudah dibersihkan. Sudut dinding dan dasar kolam harus melengkung. 5. Saluran air yang masuk ke kolam renang harus terjamin tidak terjadi kontak antara air bersih yang masuk dengan air kotor. Lubang pembuangan air kotor harus berada di dasar kolam renang yang paling rendah dan berseberangan dengan lubang masuknya air. C. Pancuran bilas. 1. Minimal terdapat 1 pancuran bilas untuk 40 perenang. 2. Pancuran bilas untuk pria harus terpisah dari pancuran bilas untuk wanita. 3. Air mengalir dengan lancar dan kontinu. 4. Lantai kedap air dan tidak licin. D. Bak cuci kaki. 1. Harus terdapat bak cuci kaki yang berukuran minimal panjang 1,5 meter, lebar 1,5 meter, dan kedalaman 20 cm dengan pengisian air yang penuh. 2. Kadar sisa klor 2 mg per 1. E. Tempat sampah. Memiliki tutup yang mudah dibuka atau ditutup tanpa mengotori tangan. Selanjutnya, sampah terbuat dari bahan yang ringan, tahan karat, kedap air, dan mempunyai permukaan yang halus pada bagian dalamnya. Selanjutnya, tempat sampah harus mudah dibersihkan dan memiliki volume yang sesuai untuk menampung sampah dari tiap kegiatan. Tersedia tempat pengumpulan sampah sementara yang tidak permanen dan tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit, dan tempat pengumpulan sampah sementara harus dikosongkan minimal 3 kali 24 jam. F. Toilet dan jamban. 1. Tersedia minimal 1 buah jamban untuk tiap 40 orang wanita dan 1 buah jamban untuk tiap 60 orang pria dan harus terpisah antara jamban untuk pria dan wanita. Kedua, tersedia 1 buah peturasan untuk tiap 60 orang pria. 3. Apabila kapasitas kolam renang kurang dari jumlah pengunjung di atas, maka harus disediakan minimal 2 buah jamban dan 2 buah peturasan untuk pria dan 3 buah jamban untuk wanita. 4. Jamban yang tersedia dapat di kedap air dan tidak licin, di dinding berwarna terang. Jamban leher angsa memiliki ventilasi dan penerangan cukup, tersedia air pembersih yang cukup, dan memiliki luas lantai minimal 1 meter. G. Pembuangan air limbah. Pembuangan air limbah memiliki sarana pengolahan air limbah yang air limbahnya mengalir dengan lancar dengan saluran air limbah yang tertutup serta kedap air. H. Tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan terletak di tempat yang mudah dijangkau dan berdekatan dengan jamban peturasan dan kamar ganti pakaian serta dilengkapi dengan sabun, pengaring tangan, dan cermin. I. Perlengkapan lain. A. Tersedia papan pengumuman yang berisi antara lain
Larangan berenang bagi penderita penyakit kulit, penyakit kelamin, penyakit epilepsi, penyakit jantung, dan lain-lain. B. Tersedia perlengkapan pertolongan bagi perenang, antara lain pelampung, tali penyelamat, dan lain-lain. C. Tersedia alat untuk mengukur kadar pH dan sisa klor air kolam renang secara berkala. Hasil pengukuran sisa klor dan pH air kolam renang harian diumumkan kepada pengunjung melalui papan pengumuman. D. Tersedia tata tertib berenang dan anjuran menjaga kebersihan. Pencemaran air kolam. Pencemaran air kolam renang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Pencemaran mikrobiologis. Pencemaran mikrobiologis pada air kolam renang dapat disebabkan karena kontaminasi fekal dan kontaminasi non-fekal. Kontaminasi fekal berasal dari kotoran yang dikeluarkan oleh pengguna kolam renang maupun dari kotoran yang terdapat pada sumber air yang digunakan sebagai air kolam renang. Pada kolam renang terbuka, kontaminasi fekal juga dapat berasal dari kotoran hewan seperti burung dan tikus yang berada di area kolam renang. Kontaminasi non-fekal di kolam renang dapat berasal dari pengguna kolam renang, yaitu dari muntahan, lendir, air liur, atau lapisan kulit yang mencemari air kolam renang. 2. Pencemaran kimia. Pencemaran kimia pada air kolam renang berasal dari bahan kimia yang dihasilkan dari proses desinfeksi serta berasal dari bahan kimia yang dihasilkan oleh pengguna kolam renang seperti keringat, urin, sisa sabun, dan lotion kosmetik yang melekat pada tubuh pengguna kolam renang. Penyakit yang berhubungan dengan kolam renang. Penyakit kulit skabies, impetigo, dermatitis, eczema worm, dan lain-lain. Selanjutnya, infeksi mata, konjungtivitis, telinga, hidung, atau sinusitis tenggorokan. Selanjutnya, penyakit jalan pernafasan, pilek. Selanjutnya, tipes abdominalis, paratipes, disentri atau amuba dan baciller. Selanjutnya, gastroenteritis dan swimmers itch atau penyakit rahang. Selanjutnya poliomyelitis. Selanjutnya kecelakaan dan leptospirosis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.